Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar K3L, membangun budaya K3 di institusi, dan peraturan perundang-undangan K3L. Yang pertama itu adalah pengertian K3L. K3L adalah upaya untuk menciptakan keadaan aman, kondisi yang melindungi secara fisik dan spiritual, keadaan terbebas atau terhindar dari berbagai keadaan yang tidak diinginkan, keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi di dalam satuan ruangan dengan suatu makhluk hidup untuk berkelanjutan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting pada saat ini karena keselamatan kerja merupakan pencegahan atau memperkecil terjadinya penyakit atau kecelakaan maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Menurut teori domino effect kecelakaan kerja H.W. Heinrich, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan, sehingga menimbulkan kecelakaan kerja, cedera ataupun penyakit akibat kerja, serta beberapa kerugian lainnya. Menurut teori efek domino H.W. Heinrich juga bahwa kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor kesalahan manusia, yaitu sebesar 88%, sedangkan 10% lainnya adalah dari faktor ketidaklayakan properti, aset atau barang, dan 2% adalah faktor lain-lainnya. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain adalah penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja, dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Baik, adapun pengertian budaya K3L adalah sikap, preferensi, dan nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Budaya tercermin dalam cara berpikir, bertindak, dan membuat keputusan di tempat kerja. Adapun langkah-langkah membangun budaya K3L. A adalah komitmen manajemen. Pemimpin institusi harus menunjukkan dukungan nyata terhadap K3L, misalnya dengan kebijakan resmi, penyediaan anggaran, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan K3L. B. Pelatihan dan edukasi. Seluruh karyawan dan mahasiswa harus diberikan pelatihan rutin mengenai K3L, termasuk prosedur kesehatan, penggunaan alat pelindung diri, dan tanggap darurat. C. Sistem pelaporan dan evaluasi. Mendorong pelaporan insiden atau potensi bahaya tanpa hukuman serta melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki sistem yang nyata. D. Keterlibatan semua pihak. Melibatkan semua elemen institusi, baik manajemen, staf maupun pengguna layanan dalam perencanaan dan pelaksanaan program K3L. E. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Institusi harus menyediakan fasilitas pendukung K3L seperti jalur evakuasi, alat pemadam api, tempat penyimpanan bahan berbahaya, dan sanitasi yang memadai. Adapun manfaat budaya K3L yaitu mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas dan moral kerja, menurunkan biaya operasional akibat insiden, membentuk citra positif institusi, menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
Adapun pengertian peraturan perundang-undangan K3 adalah landasan hukum yang mengatur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun undang-undang yang mengatur K3L. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama K3 di Indonesia. Isinya syarat-syarat keselamatan di tempat kerja, kewajiban pengusaha menyediakan alat perlindungan dan fasilitas kesehatan, kewenangan pengawas ketenaga kerjaan. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang pasal-pasal tertentu mengatur hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Adapun PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 dan Kemenkar Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu tentang mengatur kesehatan kerja sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang terkait aspek L dalam K3L yaitu perlindungan lingkungan kerja. Baik, itulah presentasi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.